Ya, halo apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu. Kembali kita berjumpa dalam perbincangan inspiratif talk show Rumah Sehat Nuswantara. Apa kabar Anda? Selalu sehat dan bahagia ya. Ya, pemirsa, kalau Anda dalam kehidupan keseharian, misalnya ketika menginginkan sesuatu selalu dapat diperoleh gitu ya. Ingin ini dapat, ingin itu bisa, ingin uang untuk bayar ini ada. Nah, enak ya kalau bisa hidup kayak gitu. Nah, itulah hidup yang berkecukupan ya. Dan berkecukupan itu memang ada di soal rasa, ya, bukan pada jumlah kekayaan, bukan pada nominal uang, bukan pada materi yang kita miliki. Tetapi ya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita butuh apa ada, ketika butuh uang untuk bayar apa cukup, dan seterusnya. Nah, malam hari ini kita sudah bersama seorang ibu keluarga Rumah Sehat Nuswantara yang akan ngobrol bersama saya selama 1 jam ke depan, yang akan memberikan inspirasi luar biasa. Hidupnya benar-benar menakjubkan karena semenjak tekun melakukan sadar nafas, ada saja hal-hal yang ajaib yang terjadi dalam hidupnya keseharian. Nah, langsung kita jumpai beliau. Halo, selamat malam Bu Pevi. Halo, selamat malam buat kita semua. Iya, apa kabar Ibu? Luar biasa. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Iya. dan selalu sehat. Iya. Dan tentu sehat dan bahagia ya. Betul. Ya bagaimana nggak bahagia, hidupnya sudah berkecukupan. Pengen apa saja ada. Pengen bayar ini duitnya ada. Pengen itu cukup ya. Nah, pertanyaan saya Bu Pevi. Bu Pevi sekarang mobilnya sudah ada berapa, apartemennya sudah berapa unit, rumahnya sudah punya berapa Bu Pevi? Aduh. Saya cerita sedikit saja ya, mulai dari awal ya. Bagaimana saya hidup sekarang ini, mulai dari awal. Kami keluarga yang sederhana, yang tadinya kami seorang pekerja, sama-sama bekerja suami istri, tapi oleh karena keadaan kami jauh dari apa yang dilihat oleh orang-orang. Oleh karena ekonomi kami pada saat itu sangat-sangat terpuruk sekali dan di titik yang paling lemah. Tetapi setelah saya mengikuti meditasi di Rumah Sehat Nusantara, banyak sekali yang kami rasakan. Dimana pada saat itu saya bercerita langsung aja ya Pak ya, mulai dari awal. Ya, silakan. Saya masuknya ke meditasi di tahun 2019. Saya sakit. Sakitnya yang tiba-tiba kakinya bengkak. Yang kita tidak tahu apa itu penyakit. Soalnya saya sudah ke rumah sakit dan sudah cek di rumah sakit bagaimana kondisi sampai kaki saya tiba-tiba bengkak dan nggak bisa jalan, merasa sangat sakit sekali. Tetapi kami berobat semua di rumah sakit, semua normal. Lalu kami sudah lelah dan waktu itu suami saya langsung bilang, coba kamu ikut meditasi, tapi nanti kamu takutnya nggak kuat karena harus konsentrasi. Saya bilang, why not, kenapa nggak mencoba gitu kan. Saya langsung ingat kepada Pak Elisa. Waduh, saya ada teman saya, Pak Elisa yang punya meditasi. Saya coba deh, karena saya bilang ajarin saya bilang ke suami saya, ajarin saya untuk ikut bagaimana itu meditasi. Dia bilang meditasi itu mengheningkan dengan tenang di tempat sepi yang harus hening banget katanya. Terus lalu saya hubungi Bang Elisa dan saya bilang, kebetulan saya panggilannya itu kami ya Iban ya, di panggilan orang Batak. Terus saya bilang, boleh nggak saya WA, terus saya bilang boleh nggak saya ikut ya di grup meditasimu. Oh, dia bilang boleh. Saya bilang tapi harus ikut di grup saya masuk dulu. Oh iya. Lalu saya belajar terus
kita komunikasi terus, komunikasi yang tadinya jarang komunikasi walaupun kami udah kenal lama, tapi dengan di grup ini saya ketemu dengan dia di tahun 2020 pas di COVID. Nah kita kan sudah berobat, sudah nggak tahu harus bagaimana, apa karena semuanya normal, yang di luar logika kita. Penyakit saya yang aneh, yang kaki saja nggak bisa ditekuk sama sekali. Lalu saya dimasukin, saya belajar meditasi. Begini diajarin, saya ikut. Oke. Wah, luar biasa ya. Jadi Ibu sakit tetapi setelah diperiksa oleh dokter di rumah sakit itu tidak diketahui penyakitnya apa ya? Enggak, semua sampai cek darah itu normal. Surat asam urat semua normal. Enggak ada. Saya heran ini apa ini penyakit. Sampai kondisi ekonomi keluarga juga waktu itu sangat terganggu ya Bu? Iya, sangat-sangat terganggu. Sangat terpuruk ya? Sangat-sangat terpuruk. Ya, oke. Kemudian ketemu dengan Bang El tahun 2020, gabung di komunitas Rumah Sehat Nuswantara, rajin ikut sadar napas, dan kemudian bagaimana perkembangannya setelah itu Bu? Oh, setelah itu saya masuk, saya Pak waktu itu nggak bisa, kakinya karena harus bersila ya duduknya ya. Saya bilang bagaimana ini caranya, langsung saya hubungin beliau, saya bilang bagaimana ini Pak Elisa, ini saya harus, kaki saya aja nggak bisa bersila, apakah bisa lurus gitu kan. Terus akhirnya saya lurus, coba terus. Pertama-tama itu memang agak ada rasa keraguan ya, apa ini benar iya, masih ada rasa, padahal udah saya ikut turnamen, udah saya jalanin. Terus lama-lama saya semakin tekuni. Puji Tuhan, luar biasa, kaki saya lama-lama kok seperti ditarik terus bisa kaki saya bersila, bisa meditasi. Tadinya untuk menutup 30 menit itu rasanya badan goyang-goyang, susah untuk, ada aja gangguan gitu. Tetapi setelah udah saya tekuni bisa, dan saya sampai 30 menit pun tidak ada rasa apa-apa. Oke. Nah setelah itu, setelah badan sehat, tentu kan kemudian aktivitasnya sudah kembali normal ya Bu ya. Aktivitas normal, kemudian ya apalagi kalau bukan memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, mencari nafkah, beraktivitas seperti itu ya Bu ya. Nah terus gimana Bu setelah badan sehat, kemudian memulai aktivitas, kembali memenuhi kebutuhan keluarga? Banyak yang dapat kami rasakan, perubahan saya semakin sehat, dan dimulai di situ yang saya rasakan. Saya mulai sehat, kaki saya udah bisa jalan. Waktu yang pertama sekali yang saya rasakan itu ketika kami mencari tempat untuk usaha, karena waktu itu pas suami saya juga keluar dari pekerjaan, kami sudah tidak punya pegangan. Kami mencari tempat, udah sampai keliling hampir sebogor, sampai ke ujung ke arah Cianjur. Sampai ke pelosok-pelosok kami cari itu tidak dapat. Akhirnya waktu itu kami pulang, saya pas lagi cuci piring, suami saya langsung bilang, "Majen, jangan dulu cuci piring." Oh, saya di sana ada tempat, kebetulan dia pulang waktu itu dari daerah Cikeas tuh dekat SBY. Di tempat itu dia langsung dilihat ini kosong. Langsung pada saat itu saya bilang sama suami saya, oh ini udah benar, udah besok pagi kita langsung ke sini lagi, karena malam ini tidak kelihatan. Yang saya saksikan di situ bahwa kami sudah keliling, tapi waktu keliling itu ke tempat ke daerah Jonggol, saya pikir kok ini jauh sekali, bagaimana saya menempuh ini dengan di rumah saya kalau kami punya usaha di sini. Sebelum saya pikirkan, ternyata ada dapat dekat sekali dari rumah kami ke tempat usaha ini. Yang tidak habis pikir saya bilang, kenapa kok saya udah muter-muter dulu, tapi Tuhan kasih di sini tempat. Akhirnya kami di situ langsung bisa mulai. Saya bilang, ajaib sekali Tuhan itu. Sudah ada di sana yang dapat, tapi masih dikasih lagi yang lebih dekat lagi, yang kami tidak bikin susah gitu loh Pak. Dan banyak yang kami rasakan yang sangat luar biasa.
Apa yang kami pikirkan pada saat itu? Sudah ekonomi lagi di titik terendah, ditambah anak-anak harus masuk sekolah, harus masuk SMA, masuk SMP. Duit kita tidak tahu dari mana. Tapi memang keajaiban itu ada saja. Kami dapat tempat itu, dan yang puji Tuhannya Pak, kami bisa nego lagi tempat usaha itu, kami bisa berbicara baik dengan yang punya. Dari tadinya contohnya dari 700 kami bisa dikasih 3,5. Oh, besar sekali ya potongannya. Luar biasa Negonya. Pak. Negonya luar biasa. Nah, tempat usaha itu ditempati sampai sekarang ya Bu ya? Sampai sekarang. Sudah berapa tahun itu jadinya? Sudah Tiga tahun ya? 3 tahun. Dan anak-anak kami juga bisa yang tidak diduga, yang tadinya kita tidak pikirkan itu uang. Dan untuk masuk aja bisa dibilang ada yang minta 7 juta. Yang untuk SMA waktu itu 10 juta, untuk ini aja sudah kita tidak tahu lagi. Tetapi ada jalan Tuhan yang benar-benar itu tidak di luar nalar kita. Itu bisa tercapai, bisa sesuai dengan dan yang tidak kita harapkan gitu. Nah, yang bikin penasaran nih, apa yang Ibu lakukan? Rajin sadar napas? Atau ada? Oh, itu sudah pasti. Jadi mulai saya mengikuti sadar nafas, meditasi itu, self healing. Mulai dari saya mengikuti itu, saya tidak pernah melupakan. Ini suatu menjadi kebutuhan saya. Setiap pagi saya usahakan, saya harus setiap hari itu harus meditasi. Itu yang saya lakukan dan tekuni, dan keajaiban-keajaiban itu mengikuti kita sendirinya. Ya, keren. Sadar nafas itu biar kita di jalan. Saya biar di jalan juga sekarang dengan sadar. Saya usahakan tarik nafas. Saya mengikuti terus pelajaran-pelajaran yang dikasih Pak Elisa. Saya ikutin. Dia bilang baik di mana. Afirmasi itu selalu dijalankan. Itu yang saya lakukan di setiap kehidupan saya. Dan saya berusaha walaupun saya tidak ikuti pas jam 5 yang udah dibuat oleh RSN. Tapi saya usahakan untuk terhubung dan selaras. Karena saya jam 4 pagi, kalau sudah bangun itu yang saya lakukan lebih dulu.